Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para penyimak dan pecinta Neon, nyiar ilmu online, ikhwatu iman, semua yang menyaksikan, insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin terlalu dini, tapi juga ini adalah bagian dari kita untuk mempersiapkan satu di antara dua hari raya besar umat Islam, yaitu judulnya Menata Diri di Hari yang Fitri, yang mana materi yang akan saya sampaikan merupakan intisari dari tulisan guru kita semua, Al-Ustadz Amin Mukhtar, anggota Dewan Hizbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, dalam situs beliau sigabah.com. Nah, bagi ikhwatu iman yang ingin mendapatkan tulisan atau membaca lebih lengkap materi yang akan saya sampaikan, silahkan untuk berkunjung ke situs sigabah.com, kemudian tinggal mengklik keywordnya Menata Diri di Hari yang Fitri. Marilah kita sekarang kepada materi. Hari ini ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim yang mereka berpedoman atau berqudwah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka akan senantiasa menyadari bahwa hakikat penciptaan dirinya dan di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'buduni, kecuali hanya untuk beribadah. Maka inti dari ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab taat kepada keduanya merupakan hal yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Pun begitu juga dalam melaksanakan apa yang disebut dengan hari raya. Sebab menurut Rasulullah SAW, bagi kita kaum muslimin, hari di mana hari itu kita bergembira, berhari raya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah dua. Apa itu? Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, Abu Ya'la, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Abdul bin Humaid, yang mana ketika Rasulullah SAW beliau hijrah ke Madinah, dan ternyata di Madinah itu ada dua hari raya yang mereka rayakan di masa jahiliyah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, dua hari raya apa ini? Maka mereka menjawab, ini adalah dua hari raya yang pada zaman jahiliyah kami berpesta padanya. Maka mendengar jawaban dari masyarakat Madinah ketika itu, Rasulullah SAW bersabda, Qad abdalakumullah, sungguh Allah telah mengganti bihima, kedua hari itu, khairan, yang lebih baik, minhuma, dari keduanya,
Apa itu? Yaumal adha, hari adha, wa yaumal fitri, dan hari fitri. Nah, maka hadis ini menjadi dalil bahwa di Islam hanya ada 2 hari yang pantas dirayakan, pantas dipersiapkan, pantas dimeriahkan, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, agar kebahagiaan dalam perayaan Idul Fitri dan Idul Adha itu senantiasa berada dalam lingkaran keridhaan Allah atau mardhatillah, maka kita harus mengikuti SOP, pedoman dari Rasulullah SAW, agar kita semua dapat selamat dan mendapatkan fadilah, keutamaan dari kita merayakan Idul Fitri dan Idul Adha itu. Maka setidaknya ada 3 subtopik yang akan dibahas. Yang pertama, amalan sebelum berangkat ke tanah lapang. Nah, yang pertama adalah menyalurkan zakat fitrah kepada mustahik. Ibnu Umar dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah SAW amara bi zakatil fitri, memerintahkan untuk mengeluarkan, menunaikan, menyerahkan zakat fitri qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum orang-orang keluar untuk pergi melaksanakan sholat hari raya. Atau dalam riwayat lain dengan redaksi yang sama dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW amara bi zakatil fitri, memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri, antu adda qabla khurujin nas ila shalah, dikeluarkan, ditunaikan sebelum manusia keluar menuju sholat Id. Adapun dalam riwayat Tirmidzi menggunakan redaksi kana, sesungguhnya Rasulullah SAW ya'muru, menyuruh, memerintahkan bi ikhraji zakah, untuk meninggalkan zakat qablal ghuduwi lis-sholati yaumal fitri, yaitu sebelum atau pada hari raya fitri, sebelum pergi untuk sholat Id. Nah, maka sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan aturan Rasulullah, bahwa waktu menyalurkan zakat fitri itu pada hari raya, yaitu sejak terbit fajar sampai selesai hari raya Id setempat. Maka di luar waktu itu tidak sah, atau zakat fitri itu hanyalah sebagai sedekah biasa. Dan hak kita sebagai kaum muslimin adalah menunaikan zakat kepada amilin. Makanya pilihlah amilin yang terpercaya. Nah, diantaranya adalah pusat zakat umat, yang mana jargonnya menyelamatkan umat dalam berzakat, menyelamatkan zakat umat. Dan alhamdulillah di PC kita di Cihideng sudah ada PZU KLP Cihideng yang diketuai oleh saudara kita Al Ustadz Fathu Robani Ilyas. Nah, bagi ikhwatul iman yang belum membayar zakat, baik dengan bentuk qimah, nilai uang, atau dengan makanan pokok seperti beras, bisa langsung datang ke PZU. Ya, kita lanjut. Yang kedua, di topik yang pertama adalah disunahkan mandi dan berparfum serta berpakaian dengan pakaian terbaik atau terbagus. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan At-Tabrani, bahwasannya Zaid bin Hasan bin Ali dari bapaknya, semoga Allah meridhai kepada keduanya, ia berkata, amarona Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami fi idaini, dalam 2
Hari raya annal basa, untuk memakai pakaian ajwada, yang terbagus, manajidu, apa yang kami dapatkan atau dari apa yang kami punya. Dan kedua, wa an nata toyyaba bi ajwada wa ma najidu, dan memakai wewangian yang terbaik dari apa yang kami punya. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan, Umar pernah membeli baju besar yang terbuat dari sutra yang dijual di pasar. Kemudian baju besar dan terbuat dari sutra, tentu bagus ya, karena dari sutra, dibawa kepada Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, belilah baju besar ini untuk memperindah diri di hari raya dan untuk menyambut tamu-tamu utusan. Maka Rasulullah SAW bersabda, innama hadhihi libasu man la khalaqalahu. Baju ini hanya untuk orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Hadis ini bukan pada sutranya, tapi dari baju bagusnya. Nabi memberikan takrir, ketetapan bahwa memang pada hari raya harus menggunakan baju yang bagus. Tetapi soal sutra mah memang itu tidak dibolehkan untuk dipakai laki-laki. Di hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya keadaan Rasulullah SAW yalbasu yaumal id, memakai pakaian di hari id, burdata hamroa, yaitu pakaian berwarna merah. Burdah berwarna merah, berarti ini pakaian yang spesial. Kalau tidak spesial mah tidak akan disebutkan oleh para sahabat. Nah, maka dengan demikian, poin kedua, amalan sebelum tiba di lapang id adalah memakai pakaian yang bagus yang kita miliki, juga memakai wewangian yang paling bagus dari yang kita miliki, juga mandi. Nah, itu ya, mandi. Kemudian yang ketiga, amalan yang harus dilakukan sebelum tiba ke lapang id adalah makan. Nah, hal ini khusus atau ditujukan untuk Idul Fitri. Nabi itu senantiasa makan dulu sebelum berangkat sholat id, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri, tidak berangkat ke hari fitri atau pada hari Idul Fitri, hatta yakula tamrotin, sehingga beliau memakan beberapa buah kurma. Adapun di Idul Adha sebaliknya, Nabi tidak makan terlebih dahulu, tetapi Nabi menahan diri, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari Buraidah. Karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri, tidak berangkat pada hari fitri, hatta yakula, sehingga makan, wala yakulu, dan beliau tidak makan yaumal adha, pada hari Idul Adha, hatta yarji'a, kecuali atau sehingga beliau kembali. Nah, bisa dipahami ya, bahwa amalan ketiga sebelum kita berangkat ke lapang adalah makan terlebih dahulu ketika Idul Fitri, dan tidak makan sehingga kembali ketika Idul Adha. Itu topik yang pertama, amalan sebelum tiba di lapang id. Mandi, memakai pakaian terbaik, memakai wewangian terbaik. Kemudian yang kedua,
juga menyalurkan zakat fitrah, kemudian yang terakhir makan terlebih dahulu di Idul Fitri dan tidak makan di Idul Adha. Kemudian topik yang kedua atau subbab yang kedua adalah amal ketika di perjalanan dan di tempat sholat id. Yang pertama adalah dianjurkan membedakan jalan yang dilalui waktu berangkat dan kembali dari musola atau tempat id. Nah, Rasulullah itu biasa apabila berangkat menuju musola tanah lapang pada waktu id, beliau sengaja membedakan jalan yang ditempuh ketika berangkat dan jalan yang ditempuh ketika beliau kembali ke rumah. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam" Nabi SAW idza kana yaumul id, apabila pada hari id, pada hari raya, khalafa tariqa, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Kemudian yang kedua, amalan yang kita lakukan ketika perjalanan dan di tempat id adalah melafalkan, menggemakkan takbir atau kita kenal takbiran. Nah, Rasulullah SAW mensunahkan yang namanya takbiran pada hari raya sejak keluar dari rumah untuk menuju tempat sholat. Sebagaimana di hadis riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW kana yarfa'u sautahu, beliau meninggikan suaranya bitakbir, dalam melafalkan takbir, wa tahlil, dan bertahlil, hala khurujihi, ketika atau saat beliau mulai keluar ilal id, pada untuk melaksanakan sholat id, yaumal fitri, pada hari fitri, hatta ya'tiya musolla, sampai beliau tiba di musolla atau tanah lapang. Adapun takbiran semalam suntuk sampai-sampai mengganggu orang untuk istirahat, padahal besoknya teh hari raya, banyak orang yang tidak bisa tidur, belum yang menyalakan petasan, belum yang menyalakan lodong. Nah, sehingga banyak orang yang susah tidur. Nah, apakah takbiran semalam suntuk ini ada pada zaman Rasulullah? Justru tidak ada dalilnya. Adapun orang yang berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangannya, walitukabbirullah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikan kepadamu, wa la'alakum tashkurun, dan agar supaya kamu bersyukur. Nah, hemat kami ayat ini tidak tepat dijadikan landasan bertakbiran pada malam id, bahkan tidak ada kaitan dengan takbiran malam hari raya semalam suntuk, baik dengan cara berkeliling konvoy atau dengan cara berdiam diri di masjid dengan menimbulkan kegaduhan dan kebisingan. Adapun takbir pada Idul Adha, insya Allah nanti dijelaskan di kesempatan yang lain. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara bertakbiran? Nah, bila tadi Idul Fitri takbirannya harus dilaksanakan atau sunnahnya itu ketika keluar dari rumah menuju musola, atau dilaksanakan di lapang, yaitu biasanya dengan cara silih berganti, 1-2 orang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disaut lagi dengan orang yang lain bersama-sama takbir.
Nah, cara bertakbir ini boleh dilakukan bahkan sesuai dengan yang terjadi pada masa Rasulullah berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabiah Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ia berkata, amarona Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kami an nukhrijahunna fil fitri wal adha, untuk mengeluarkan mereka pada hari raya Idul Fitri dan Adha. Wal khuyadu, dan perempuan-perempuan yang haid khalfan nas, di belakang orang-orang. Jadi wanita haid juga didorong, diajak, disuruh untuk pergi ke lapang id, dan mereka duduk di belakang. Yukabbiruna ma'an nas, bahkan wanita-wanita haid ini bertakbir bersama orang-orang. Walil Bukhari, dan menurut riwayat Bukhari, kata Ummu Atiyah, kunna nu'maru an nukhrijal khuyadha fayukabbiruna bitakbirihim. Kami diperintah mengajak keluar perempuan-perempuan yang haid, maka mereka bertakbir dengan takbirnya orang-orang. Artinya saling sahut menyahut. Kemudian perintah bertakbir ini bentuknya mutlak, artinya tidak ada ketentuan, tidak ada batasan. Pada pokoknya boleh bertakbir baik sendirian, bersama-sama, atau saling bergantian. Semua itu tidak lepas dari pelaksanaan membaca takbir. Jadi semua cara telah memenuhi perintah atau anjuran bertakbir. Kemudian selanjutnya, bagaimana redaksi dari takbir? Ibnu Hajar menerangkan bahwa lafaz takbir itu ialah wa amma sighatut takbir, adapun sighah atau bentuk takbir, fa asahhu ma warada fihi ma akhrajahu Abdur Razzaq. Yang paling sahih adalah apa yang ditakhrij atau diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Abdur Razzaq bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Salman, dari sahabat Salman. Qala, ia berkata, kabbiru, bertakbirlah kalian dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbarnya berapa kali? 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu adalah sighah takbir yang paling sahih, as-sah, kata Imam Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menerangkan wakila, dan dikatakan yukabbiru, ia bertakbir ba'dahuma, selain itu dengan 2 kali takbir. Nah, ba'dahuma ba'dahuma setelah huma di sini itu lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, maka kata Ibnu Hajar, ja'a dzalika an Umaru wa Banu Mas'ud. Keterangan itu bersumber dari sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud. Maka keterangan dari Ibnu Hajar itu menunjukkan bahwa lafal, sighah, bentuk dari takbir itu hanya ada 2 macam, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, atau yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini hanya 2. Sedangkan redaksi yang selain itu, maka kata Ibnu Hajar, la asla lahu, la asla lahu, tidak mempunyai sumber periwayatan. Nah, kemudian subtopik yang ketiga, hadirin ikhwatu iman, melaksanakan sholat Id. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, waktu sholat Id.
Awal waktu sholat id ialah setelah meningginya matahari kira-kira setinggi tombak, atau idealnya di kita di Indonesia itu pukul 7 pagi berdasarkan hadis Abdullah bin Bushr ketika beliau menegur keterlambatan imam seraya berkata, inna kunna ma'an nabi SAW, sesungguhnya kami dahulu bersama Nabi SAW, qad faragna sya'atana hadhihi wa dzalika hina tasbih, sebenarnya sudah selesai salat id pada waktu sekarang, baheula mah tos beres jam sakieu teh, kata sahabat Abdullah bin Bushr. Wa dzalika hina tasbih, yaitu pada waktu salat sunnah. Nah, Ibnu Hajar menerangkan ungkapan dari Abdullah bin Bushr hina tasbih wa dzalika, yakni pada waktu salat sunnah, yaitu jika waktu makruh salat sudah berlalu. Nah, kan ada 3 ya, terbit, terbenam, dan tengah hari. Nah, itu pas beres itu lebih baik, atau yang disunahkan atau yang dilaksanakan oleh para sahabat dan Nabi SAW. Adapun Idul Adha utamanya adalah disegerakan atau lebih cepat daripada waktu Idul Fitri. Sebab Idul Adha ada amalan lain, yaitu penyegeraan pelaksanaan kurban. Kemudian sholat id dilakukan sebelum khutbah. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar, kana Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-aidain qabla al-khutbah. Kata Ibnu Umar, Abu Bakar, Umar, mereka sholat 2 id sebelum khutbah. Rawahu al-jamaah kecuali Imam Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, tidak ada azan dan iqamat dalam sholat id. Kata Jabir bin Samurah, ia berkata, sholaitu ma'a Nabi SAW al-ida. Aku pernah sholat id bersama Nabi SAW ghairu marrah, bukan sekali 2 kali, ghairu marratin wala marrataini, terus sekali 2 kali sholat bersama Nabi itu, bi ghairi adzanin, tanpa azan, wala iqamah, begitupun tanpa qomat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Kemudian yang keempat, dalam pelaksanaan sholat id tidak ada sholat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan adanya sholat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah, semua keterangannya itu tidak terlepas dari kedhaifan. Sedangkan berdasarkan hadis sahih, sebagaimana amaliyah Rasulullah SAW adalah yang dijelaskan dalam hadis riwayat al-jamaah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma id. Nabi SAW keluar pada hari id, fasalla rakaataini, dan beliau salat 2 rakaat, lam yusalli qablahuma, tidak salat sebelum keduanya, wala ba'dahuma, dan tidak pula salat setelah keduanya. Nah, kemudian takbir dalam salat. Kalau tadi takbiran ya, sekarang takbir dalam salat. Hadis yang paling kuat dalam takbir salat id adalah 7 kali takbir pada rakaat pertama, termasuk takbiratul ihram. Imam naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali dengan takbiratul ihram, dan 5 kali pada rakaat kedua, termasuk takbir ketika bangkit dari sujud. Sudah sujud rakaat pertama, bangkit menuju rakaat kedua, Allahu Akbar 1. Nah, kemudian selanjutnya dihitung 4 lagi. Adapun hadisnya melalui sanad dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, inna Nabiya SAW kabbaro fi idin, bahwasanya Nabi bertakbir pada sholat id sintai asrota takbiratan, bertakbir 12 kali takbir, sab'an fil ula, 7 kali takbir di rakaat pertama, wa khamsan fil akhirah, dan 5 kali takbir pada rakaat terakhir atau rakaat yang kedua.
Nah, hadis ini dicatat oleh Imam Abu Daud. Imam Az-Zahabi menerangkan bahwa Su'aib itu bersejaman dengan kakeknya Abdullah bin Amr bin As dan mendengar atau belajar darinya. Dengan demikian hadis ini tidak mursal dan dipastikan mausul. Sedangkan apabila ada yang beramal 1 kali takbir sebagaimana sholat pada umumnya, maka tidak ada dalilnya sama sekali, walaupun hanya sekedar hadis yang dhaif. Jadi harus 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Kemudian hadirin wa iman rahimakumullah, bacaan di antara takbir pada salat Id, bahwa tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Nabi SAW membaca doa atau zikir tertentu ketika diam di antara jumlah takbir salat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada bacaan. Tentu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, tidak ada bacaan. Yang ketujuh, sholat Id lebih utama dilaksanakan di lapangan terbuka atau istilahnya musola, sebab tidak terdapat keterangan yang sahih bahwa 9 kali Rasulullah SAW mengalami Idul Fitri beliau melaksanakan sholat Id di masjid, dan beliau biasa melaksanakan di sebuah tanah lapang yang ada di pinggiran kota Madinah di sebelah timur. Demikian pula para sahabat beliau tidak pernah melaksanakan sholat di masjid. Adapun hadis riwayat Al-Hakim, Abu Daud, Al-Baihaqi, Ibnu Majah yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah sholat Id karena hujan yang dari Abu Hurairah, maka hadis ini sangat dhaif, sangat dhaif. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ini munkar. Ibnu Hajar mengatakan pada sanadnya terdapat kelemahan. Nah, ketika setelah khutbah, maka poin selanjutnya adalah menyimak khutbah ketika Id. Ya, ketika Id. Mendengarkan khutbah walaupun hukumnya tidak wajib, namun alangkah ruginya apabila tidak disimak dengan baik-baik. Abdullah bin Sa'ib mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah SAW ala ida falamma qada shalah qala inna nakhtubu faman ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Kata Nabi berkhutbah, barang siapa yang mau mendengarkan silahkan duduk, barang siapa yang mau tidak mau mendengarkan silahkan pergi. Tapi walaupun tidak wajib, tapi rugilah kalau kita tidak mendengar siraman ilmu setelah khutbahnya. Nah, kemudian yang terakhir, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, adalah amalan setelah Id, yaitu dianjurkan untuk saling bertahniah setelah tadi membedakan jalan pergi, ya, jalan pulang, yaitu ucapan selamat, yaitu berdasarkan amaliyah perbuatan para sahabat sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Jubair bin Nufair atau di pembahasan oleh Ustadz Markas sebelumnya, yaitu iza iltaqau, apabila saling bertemu para sahabat itu yaumal Id, pada hari Id, yaqulu ba'duhuma li ba'din, mereka saling mengatakan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minka. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu hasanun, sanadnya hasan, artinya boleh diriwayatkan. Atau dalam riwayat Abu Qasim Al-Mustamli dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Atau pertanyaan selanjutnya, bagaimana ucapan minal aizin wal faizin? Diganti gitu dengan minal aizin wal faizin, atau ditambah siyamana wa siyamakum, atau diganti dengan doa-doa yang lain,
maka hingga saat ini kami belum menemukan dari mana sumber asal ucapan minal aidin wal faidin. Yang diduga diartikan oleh orang awam minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, padahal bukan itu artinya. Atau doa-doa yang lainnya gitu ya, maka itu tidak ada keterangan. Maka sayang sekali jika sebagian dari kita mempergunakannya dalam perayaan Idul Fitri. Terlebih lagi jika disertai niat bahwa ucapan itu merupakan sunnah Rasulullah. Minal aidin ya, nah itu. Soalnya itu sunnah, maka hal itu memprihatinkan. Apalagi disangka bahwa minal aidin wal faidin itu artinya maknanya mohon maaf lahir dan batin. Maka lebih baik kita memilih ucapan yang digunakan oleh para sahabat Rasulullah, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Demikian penjelasan materi agar kita benar-benar meraih kemenangan di hari yang fitri, di hari raya umat Islam ini. Jangan sampai di hari raya ini kita abai terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian pecinta neon, jamaah sekalian, semoga kita semua masih diberikan jatah usia, diberikan kesempatan, dan intinya diampuni dosa-dosa kita selepasnya bulan Ramadan. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.